Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dinu alhamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha. وعلى آله وصحبه ما قامت التروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب Allah maha memberi hikmah kepada hamba yang ia kehendaki dan barang siapa yang diberi oleh Allah hikmah faqad utiya khairan katsira sungguh dia telah diberi oleh Allah kebaikan yang banyak. Maksud hikmah di sini kalau kita merujuk kepada kita tafsir kita banyak menemukan di antara maknanya adalah hikmah itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antaranya jika kita banyak paham atau diberikan oleh Allah keterbukaan ilmu, mengenal, mengetahui, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka faqad utiya khairan katsira, sungguh dia telah diberi oleh Allah khairan katsira, kebaikan yang banyak. Ya, makna kebaikan di situ ilmu, di antaranya ilmu. Ya, maka sangat wajar ada kesimpulan para ulama, di antaranya kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau baru meninggal, Allah yarhamu. Ya, waktu saya di Kairo, alhamdulillah sudah pernah bersalaman, ya sekitar beberapa kali lah gitu, subhanallah. Dan bersalaman dengan beliau itu bukan susah gitu. Ya karena memang dijaga ketat. Ya, alhamdulillah. Beliau punya buku yang berjudul As-Sunnatu Masdarun lil ma'rifati wal hadarati. Nah, sunnah itu adalah masdar. Masdar itu apa, Pak? Sumber. Ya, kalau bahasa Inggrisnya apa itu, Pak? Source, ya, source. Ya, sumber, ya. Masdarun. Masdar sebagai apa? Sumber dari apa? Masdarun lil ma'rifati wal hadarati. Sumber dari ma'rifah. Ma'rifah itu keilmuan. Wal hadarati dan peradaban. Maksudnya apa? Iya. Ya. Mungkin bagi kita yang belum terbiasa atau sering ya baca hadis Nabi, mungkin sebagian kita menganggap hadis-hadis Nabi itu hanya bahas masalah apa, Pak? Beribadah, sholat, ya, zakat, kemudian zikir. Ya, kalau bagi kita yang ya mungkin ya masih biasa-biasa lah, tapi kalau kita sudah itu, Pak, sudah sering mengkaji ya sunnah-sunnah Nabi itu sangat luas sekali ya. Ilmu apanya? Ilmu ekonomi, ilmu kesehatan, ilmu politik, ilmu sosial, semuanya. Gitu loh. Jadi memang kata-kata ini sebagai pemancing bagi kita. Mungkin sebagian kita penasaran gitu. Masa sih gitu kan? Masa sih hadis-hadis Nabi itu menjadi sumber ilmu pengetahuan? Ya nggak apa-apa, silakan bilang gitu kan, Pak ya. Masa sih ya semoga terpancing gitu ya. Kita terpancing. Kemudian kita pengen untuk melirik-lirik ya, apa yang ada dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya alhamdulillah kita di masjid ini ya alhamdulillah sekalipun pelan-pelan kita istilahnya menyampaikan, membiasakan mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha kama sami'. Ini kelebihan, Pak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naddarallahu mra'an. Allah akan beri kepada seorang hamba nadratan.
Nadroh itu bisa dipahami keceriaan, sehat badan, sehat lahir dan batin, ceria Pak. Siapa hamba yang diberi oleh Allah keceriaan? Dalam hadis ini dijelaskan oleh Nabi, sami'a maqalati, dia mendengarkan perkataanku, kata Nabi. Suka dengar hadis Nabi. Wah, ini Pak, hebat. Suka mendengar hadis Nabi, suka mendengarkan pesan-pesan Nabi, ya. Kata-kata Nabi itu menjadi sesuatu yang memancing bagi dirinya, menyentuh gitu. Ini hamba-hamba yang begini akan diberi oleh Allah nadrotan, keceriaan, insya Allah dengan izin Allah ya. Sehat lahir batin gitu Pak ya, ceria lahir dan batin. Ya, cuman setelah dia mendengar sami'a maqalati, kemudian fawa'aha. Fawa'aha itu perhatian Pak. Iya ya, gitu loh Pak. Bukan hanya dengar saja gitu Pak. Bukan nyeo tiap hari dengar, bukan begitu. Tetapi mendengarkan itu, setelah itu di fawa'aha, direnungkannya. Oh begitu ya kata Nabi ya, gitu loh. Oh begitu ya, itu makna fawa'aha. Berikutnya wahafidhoha. Nah ini mungkin bagi sebagian atau tidak semua kaum muslimin yang bisa. Setelah dia menghayati itu, dia mulai mencoba menghafal. Bagi yang tidak bisa menghafal Pak, enggak apa-apa. Cukup hanya merenungkan saja atau memahami saja, cukup. Ya, karena memang tidak semua ya kaum muslimin, kaum muslimah yang mampu untuk menghafal hadis. Ya, karena menghafal hadis itu apa? Ya, bahasanya beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kalamullah, dijanjikan oleh Allah mudah untuk dihafal ya Al-Quran itu ya, seperti disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah memudahkan ya, Al-Quran itu untuk diingat-ingat Pak. Jadi sudah janji Allah Subhanahu wa taala ya, mudah ngapal Al-Quran itu. Nah Pak Ustaz, saya kok susah sekali gitu buat saya. Sedangkan sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita susah ngapal itu Pak, barangkali ya kita apa istilahnya belum terlalu banyak membaca. Baca saja dulu. Nah, gitu loh di antaranya. Baca banyak-banyak Al-Qur'an itu akan mudah diingat gitu. Nah, tapi kalau hadis Nabi ya karena hadis Nabi itu bukan kalamullah, bahasanya bahasa manusia. Nabi itu kan manusia Pak. Jadi bahasa manusia itu memang sungguh kita rasakan gitu ya. Agak susah diingat sedikit gitu Pak ya. Nah, tetapi kalau ada hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kemampuan, kecerdasan untuk menghafal hadis Nabi ya, bukan hanya Al-Qur'an saja, dia bisa menghafal hadis Nabi, itu sungguhlah bagus sekali. Nah, setelah dia menghafal, dia mencoba apa? Waballaghahu, dan dia mencoba untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam penjelasannya Pak, ya, orang yang suka menyampaikan hadis Nabi itu ditutup oleh Nabi dalam sebuah hadis itu, rubba muballaghin ya, au amin samiin, gitu kan. Dia apa? Ini diantara maknanya adalah beruntungnya ya, apa istilahnya, mulianya seseorang yang mau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun, nah ini Pak, sekalipun dia belum terlalu paham dengan hadis itu. Contoh nih ya, tetapi hadis itu memang betul ya, bukan hadis palsu. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Misalnya ada seorang pemuda nih, ya Pak ya, pemuda itu biasa-biasa saja dia gitu kan, atau seorang pegawai ya, bapak-bapak yang ada di kantor ya, dia mencoba untuk menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahu bunyi hadisnya, tahu makna sederhananya, kemudian dia sampaikan. Tetapi makna detailnya dia belum terlalu paham apa hukum-hukum yang ada dalam hadis tersebut. Kata para ulama ya, diantaranya kita boleh untuk mengambil ilmu yang ia sampaikan, sekalipun dia belum terlalu banyak paham ya. Karena niatnya apa? Untuk menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan saja. Itu ya mulianya ya. Mungkin ini diantara makna apa? Makna tabligh ya. At-tabligh itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah jamaah sekalian,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesai, yaitu bab tentang apa ya, tentang mujahadah sudah selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ya setelah mujahadah, yaitu bab tentang al-hassu alal izdiyadi minal khair fi awakhiril umur ya. Ya, sebelumnya yaitu kita bahas tentang apa? Hadis-hadis Nabi yang memotivasi kita untuk apa? Membekali diri kita, ya. Fokus untuk membekali diri dengan kebaikan, terutama kapan, Pak? Fi awakhiril umur, di akhir-akhir usia. Artinya kalau sudah mulai tua gitu kan, siap-siaplah, fokus-fokuslah apa? Beribadah gitu kan, apa, bekalilah diri kita dengan kebaikan. Nah, tua di situ diantara maknanya apa, Pak? Ada yang mengatakan 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun itu fokuslah, jangan terlalu ya. Nah, ini masih ada yang di bawah 40, Pak. Kayaknya sudah lewat-lewat semua nih kayaknya. Ya, ada yang 50 ya, ada yang maknanya siti nasana, seperti disampaikan dalam hadis bahwa ahlul Madinah itu ya, orang di Al-Madinah, kebanyakan mereka kalau sudah nyampe 40 tahun umur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tafarragha lil ibadati. Tafarragha itu apa artinya, Pak? Menyiapkan waktu untuk beribadah. Ya, menyiapkan waktu, bukan kalau ada waktu. Nah, gitu loh. Saya kalau ada waktu aja beribadah. Nah, itu enggak, itu apa? Digambarkan dalam hadis ini adalah ahlul Madinah, ya, orang-orang penduduk Madinah itu kalau sudah nyampe umur 40 tahun sudah kebanyakan dari mereka tafarragha lil ibadati. Ya, menyiapkan waktu untuk beribadah, ya. Apa maksudnya? Ya, melebihkan porsinya dari sebelum 40. Nah, dan ini juga bukan berarti ya misalnya kita sebagai pegawai ini udah berhenti saja apa berhenti bekerja, fokus beribadah, bukan begitu. Bekerja jalan terus normal, cari rezeki jalan terus, cuman porsi untuk beribadah itu dilebihkan. Itu makna tafarragha lil ibadati. Ya, hadisnya sangat banyak sekali sudah kita bacakan. Nah, hari ini kita melanjutkan hadis yang baru atau bab yang baru. Alhamdulillah, bab yang baru ini bab bayani kathrati turukil khair. Hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang banyaknya jalan untuk berbuat baik. Kathrati turukil khair. Kathroh itu banyak, turuk itu jalan-jalan ya. Al khair itu kebaikan. Jadi ya, dalam Islam itu ya kalau kita pahami, jalan untuk berbuat baik itu sangat banyak gitu, bukan hanya dari satu pintu, Pak. Gitu ya. Ya, dari itu juga kita jangan nanti kita temukan dalam hadis-hadis Nabi ya, nggak bisa begini, lakukan ini, Pak. Nggak bisa di sini, bukan di sana gitu loh. Saya nggak sempat di sini, Pak Ustadz, sempatkan di sana. Pokoknya itu maknanya ya. Saya nggak bisa, Ustadz, ngaji di pesantren lagi karena sudah tua gitu kan. Lakukan cara begini. Banyak cara yang lain, Pak. Nah, contohnya begitu. Intinya adalah untuk berbuat kebaikan itu banyak jalannya. Nah, dari sekian banyak jalannya ini yang penting apa? Kita harus ada. Ambil satu atau dua. Jangan ini banyak jalan nih gitu kan. Banyak jalan nih. Tapi satu pun nggak ada yang ditempuh. Nah, sungguhlah itu ya menjadi hamba yang merugi. Ya. Al-Imam An-Nawawi ya, seperti kebiasaan beliau di setiap bab itu beliau mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, setelah itu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama firman Allah, qala Allah taala, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian perbuat dari kebaikan, maka ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha bihi alim.
Sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu lakukan itu alimun. Alim itu apa artinya, Pak? Mengetahui. Allah tidak lupa, Allah tidak pernah keliru gitu kan. Berbuatlah baik, ya, berbuatlah kebaikan. Fa innallaha bihi alim. Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua, wa qala ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Nah, ini apa istilahnya? Model-model bahasa apa ya? Apa istilahnya, format bahasa. Yang pertama, fa innallaha bihi alim. Yang kedua, ya'lamuhu Allah. Ya, maknanya sama. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Ya, lanjutannya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, tapi di sini tidak disebutkan. Tapi beliau hanya fokus kepada apa? Apa-apa yang kalian lakukan min khairin, dari kebaikan, ya. Apa saja kebaikan-kebaikan gitu Pak ya. Baik itu sedang atau besar atau kecil, ya, selagi itu kebaikan lakukanlah. Kenapa? Ya'lamullah. Allah Maha mengetahui tentang kebaikan yang kamu lakukan itu. Ya. Wa qala ta'ala, ya, firman yang ketiga beliau nukil di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, barang siapa yang berbuat kebaikan, apa ya'mal itu berbuat, mithqala dzarratin, ya. Mithqala dzarratin itu ya sekecil biji dzarrah. Dzarrah itu kalau bahasa kitanya apa, Pak? Atom atau apalah. Ya, kebaikan yang sangat kecil sekali, yang sangat ringan sekali, yang sangat enteng sekali. Barangkali orang, ya, sebagian orang menilai gitu loh, kecil itu. Ya, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala khairan yarah gitu kan. Ya, kebaikan itu pasti akan dia temui nanti, dia lihat nanti. Artinya apa? Di akhirat. Ya, sekalipun bukan di akhirat, bahkan banyak ya kita merasakan ya bahwa kebaikan itu sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala selama di dunia ini. Begitu. Yang terakhir, ya, firman Allah yang keempat ya dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu surat Al-Jathiyah, ya, surat yang apa? Yang pertama tadi surat Al-Baqarah, yang kedua surat Al-Baqarah, yang ketiga surat Az-Zalzalah, yang terakhir yaitu surat Al-Jathiyah. Man amila salihan falinafsihi. Ini banyak juga ya dalam surat-surat yang lain. Man amila salihan, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal solihan. Solihan apa maknanya, Pak? Soleh. Barang siapa yang melakukan ya, amal soleh, falinafsihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka amal soleh itu untuk dirinya. Nah, jadi jangan ragu gitu loh Pak ya. Nah, maknanya jangan ragu ya. Insya Allah kalau kita berbuat baik, ya kebaikan itu untuk diri kita. Kalau kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu untuk kita. Bahkan ya kita temukan dalam kehidupan ini bukan hanya untuk diri kita pribadi Pak ya, untuk keluarga, anak, cucu itu dapat kebaikan semuanya. Nah, jangan ragu gitu loh kan ya. Bahkan kita temukan ada hamba-hamba yang soleh ya dalam sejarah ya. Kenapa? Ya, misalnya beliau nih biasanya sholat malam segini gitu kan Pak ya. Sengaja menambahkan rakaat sholat malamnya. Agar apa? Ya semoga keberkahannya diberikan oleh Allah untuk anak cucu hamba ya Allah. Begitu Pak. Iya. Ya mungkin ya kalau anak-anak cucu mungkin belum terbiasa sholat malam ya. Si Bapak rajin sholat malam, punya niat ya selain niat ya, yang lain lah. Tetapi ada niat khusus, ya Allah berikanlah keberkahan sholat malam hamba ini untuk anak-anak hamba ya Allah. Nah, begitu Pak. Penting sekali berbuat baik ya. Itu firman Allah sebagai motivasi bagi kita. Kemudian wa ammal ahadits, kata beliau, adapun hadis-hadis Nabi SAW fakathiratun jiddan, maka banyak sekali, kata Imam Nawawi. Wahia ghairu munhasiratin, dan hadis-hadis itu tidak terbatas
banyak sekali hadis-hadis yang menyampaikan, yang menjelaskan motivasi bagi kita untuk berbuat kebaikan. Fanadhkuru tarafan minha. Dalam kitab ini kita hanya menyebutkan, menampilkan sebagian dari hadis-hadis yang banyak itu. Alhamdulillah. Baik, hadis yang pertama, al-awwalu kata beliau, an Abi Dzar Jundub Ibnu Junada. Ada yang menyebut Jundub, ada yang menyebut Jundab, ya. Yang jelas, beliau ini kita kenal dengan Abu Dzar. Kalau Abu Dzar itu terkenal, ya, sahabat Nabi. Ya, subhanallah. Kalau boleh saya bertanya, mungkin di antara jamaah ada yang teringat, ya, kalau sahabat yang bernama Abu Dzar ini, beliau ini apa kelebihannya dari sisi apa? Kalau dalam sejarah, beliau ini tipenya begini. Mungkin ada di antara kita? Iya. Sebenarnya apa ya? Boleh. Ya, mungkin itu ya di antara yang pertama. Yang kedua, kalau seingat saya juga gitu ya, Abu Dzar ini adalah termasuk hamba yang itu, yang sederhana sekali, zuhud sekali, apa adanya begitu ya, seperti sahabat Bilal bin Rabah, kelompok begini, subhanallah, orangnya soleh, radhiyallahu anhu. Ya. Abu Dzar berkata, qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Ya. Amal apa yang paling afdal? Kata Abu Dzar, qala al-imanu billahi wal jihadu fi sabilihi. Ya. Amal yang paling afdal untuk dilakukan dalam kehidupan ini, kata Nabi, yang pertama apa? Al-imanu billah. Ya. Iman. Ada iman dalam hati itu, kalau dalam Islam, sesuatu yang sangat berharga sekali. Dia seperti mutiara. Ya, hamba kalau ada iman dalam hatinya, jadi seolah-olah terangkat langsung gitu loh. Ratingnya itu langsung naik, gitu loh kalau bahasa kita. Karena ada iman. Ya, siapapun dia, dari manapun dia, suku apapun dia, gitu loh. Warna kulitnya bagaimanapun, kalau sudah ada iman dalam hati, istimewa menurut pandangan al-Islam. Kita diajarkan begitu, Pak. Ya, diajarkan, kita sudah didoktrin oleh Islam. Ya. Mungkin kalau kita mendengar kata-kata doktrin itu kayaknya nggak baik. Tapi ini adalah doktrin mulia dari Islam. Kita harus pastikan itu, ya. Siapapun hamba yang ada iman di dalamnya, dia ya, punya nilai seperti mutiara. Nah, itulah al-iman billah yang pertama. Maka bersyukurlah ya bagi hamba-hamba yang sudah beriman kepada Allah dan Rasul. Bagi yang belum beriman, kita doakan semoga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk iman, ya kan? Dan bagi yang belum beriman pun, ya kita pun juga tidak boleh ya untuk memaksakan atau untuk membenci apa-apa yang belum beriman, karena perkara hidayah itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-imanu billah. Yang kedua, wal jihadu fi sabilihi, berjuang di jalannya, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makna jihad secara khusus kalau ingin dikhususkan yaitu al-qital, ya, istilahnya berperang. Perang dalam Islam ya tentu bagaimana ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya, ya. Kalau agama ini diserang, kemudian kalau kaum muslimin diserang, diusir dari negeri mereka, kaum muslimin tertindas, itu ya apa istilahnya bisa ya dilakukan jihad. Dan jihad itu tentulah harus ada istilahnya keputusan dari seorang pemimpin atau musyawarah dari apa istilahnya tokoh-tokoh Islam yang ada. Dan makna jihad yang apa istilahnya lebih dari itu, yang luas, itulah jihad bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah, itu jihad. Apa istilahnya orang tua yang sungguh-sungguh mencari nafkah untuk keluarganya, itu juga jihad, gitu loh. Seorang hamba
yang tidak mau, misalnya dia tahu itu keburukan, gitu ya, kemudian dia berusaha untuk tidak melakukan, itu juga jihad, gitu loh. Ada orang yang ngajak kita di kantor, misalnya kan di kantor nih, ini ada peluang nih, gitu kan, ada peluang apalah gitu, tapi peluang itu tidak baik, misalnya dia berusaha, aduh, jangan, gitu kan, gitu kan, nggak mau dia, gitu kan, apa istilahnya, menahan diri dia untuk tidak melakukan itu juga jihad. Itulah di antara makna wal jihadu fi sabilihi. Qultu, ya, setelah itu beliau bertanya lagi nih, Abu Dzar, qultu ayyu iqabi afdal? Memerdekakan budak yang paling afdal itu bagaimana wahai Nabi? Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Ya, budak yang dimerdekakan itu kata Nabi yang paling afdal itu yang paling al-anfas. Al-anfas itu yang berharga, nafis. Nafis itu berharga dan apa yang dimiliki oleh tuannya. Wa aktsaruha thamanan, dan harganya paling banyak. Nah, sekarang kan nggak ada lagi apa perbudakan. Berarti apa hadis ini sudah tidak kita temukan ya Pak ya. Tapi ini ada zaman dahulu. Tapi ya di sebagian daerah di Indonesia banyak budak-budak. Apa dari itu kalau ada Pak itu Pak dari Palembang ketahuan. Jadi ya, kalau dia di daerah selatan itu kalau di Jambi, di Palembang, ya, Jambi, Palembang, Bengkulu, setahu saya itu banyak budak-budak gitu. Budak ini juga. Budak itu maknanya anak kecil, gitu kan. Bahasa Palembang. Jadi nggak akan ditemukan bukan budak sama sekarang karena perbudakan itu nggak ada. Tapi kalau pengen cari budak, begini lah gitu ya. Atau memang sana. Itu banyak budak-budak. Ya, berarti ini nggak ada lagi ya, karena perbudakan sudah dihapus. Kemudian kultu ya fa'illam af'al, wahai Nabi, kalau aku tidak melakukannya, ya bagaimana? Artinya kalau aku tidak bisa untuk melakukan itu, ya kan Pak? Artinya ya orang yang punya budak tentu misalnya orang yang kaya pada zaman dahulu, itulah intinya. Kalau saya tidak mampu untuk berbuat itu bagaimana wahai Nabi? Itu maksudnya. Artinya di pintu kebaikan ini saya tidak bisa. Bagaimana solusinya kata Nabi apa? Kata Abu Dzar. Lalu Nabi menjawab, tu'inu soni'an au tasna'u li akhraqa. Kalau kamu nggak bisa juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tu'inu soni'an. Tu'inu itu kamu membantu seseorang yang membuat sesuatu. Soni'an itu Pak, ya seperti apa? Ya soni'an, membuat sesuatu, misalnya ada pabrik, nah, gitu loh, pabrik pakaian, pabrik mebel misalnya, ya. Pabrik itu disebut dengan soni'an, ya, produser lah dalam bahasa Indonesia. Ya. Kita membantu seseorang yang sedang membuat sesuatu, atau autas nauli akhraqa, atau kamu bisa membantu seseorang itu, ya, yang mana seseorang itu semulanya tidak bisa apa-apa, kemudian kamu ajarkan sehingga dia bisa apa-apa. Itu termasuk untuk kebaikan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya begini, ya, tu'inu soni'an itu ya mungkin seseorang punya keahlian nih Pak, keahlian menjahit. Nah, ini contohnya menjahit itu kan soni juga ya, membuat pakaian atau apalah. Dia punya keahlian menjahit, ya. Kita mengetahui hal itu. Kemudian suatu hari dia dapat proyek misalnya, dapat tender. Kemudian dia kurang dana, nah, gitu loh Pak, kurang dana. Kemudian kita mengetahui dan saat itu kita sedang punya banyak dana, bantu dia. Bagaimana cara bantunya Pak? Ya mungkin sepengetahuan kita lah gitu, pinjamkan dana kepada dia, pakai itu. Nah dengan punya dana itu tentu dia akan bisa bergerak. Gitu loh, bisa bergerak, itu soni'an. Atau ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau nggak juga autas namuli akhraqa, ya, atau kamu membantu orang yang tidak punya keahlian, ya, sehingga dia bisa punya keahlian, itu maknanya. Nah, kalau tadi menjahit misalnya
seseorang yang sedang pengangguran nih, kita apa? Kita ajak dia, kita apa istilahnya beri keterampilan dia bisa menjahit atas dana kita nih Pak, atau dengan cara kita sehingga dia bisa menjahit. Nah, gitu loh. Semulanya dia tidak bisa apa-apa, tukang kosong saja pengangguran, kemudian kita apa? Berdayakan, itu maksudnya. Itu ya sehingga dengan dia punya keterampilan itu dia bisa apa? Mengais rezeki yang halal. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pintu kebaikan bagi kamu. Berarti dari hadis yang pertama ini jamaah sekalian sudah ketahuan ya bahwa memang pintu kebaikan itu banyak dalam Islam. Tidak bisa di sini, lakukan di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bantu ya seseorang yang sedang membuat sesuatu. Kalau nggak mampu juga, autas nauli akhraqa, atau kamu membantu dengan cara apa istilahnya? Memberdayakan seseorang yang semulanya tidak bisa apa-apa, sehingga dia dengan kamu berdayakan itu kamu ya dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Qultu, bertanya lagi. Abu Dhar bertanya lagi ya. Ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal. Wahai Rasul, ya, bagaimana pendapat baginda kalau aku juga tidak bisa untuk berbuat itu? Ini berarti ya standarnya apa? Rendah sekali beliau ini. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Bagaimana lagi wahai Nabi ya? Kalau untuk membantu orang yang membuat sesuatu nggak bisa, memberdayakan orang juga nggak bisa saya ini wahai Nabi. Bagaimana Nabi kata beliau ya? Qala, Nabi berkata, takufu syarraka anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsika. Masya Allah. Ini terakhir Pak ya. Ya setelah ini jangan tanya lagi kata Nabi gitu makna. Ya. Kalau nggak bisa juga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, takufu syarraka anin nas. Takufu itu kan kita menahan atau menahan syarraka itu keburukan diri kita dari manusia. Artinya jangan berbuat negatif kepada manusia. Lakukan itu. Ya. Jangan apa istilahnya Pak? Ya kalau bahasa kitanya apa ya? Kalau nggak bisa ngasih solusi, jangan jadi masalah bagi orang lain itulah. Nah, mungkinlah bahasa begitu Pak ya. Kalau belum bisa memberi, ya jangan apa lagi? Jangan mencela, nah, gitu loh. Kalau belum bisa memberi, jangan mencela, ya diam saja gitu. Nah, itu loh. Kalau belum bisa memberi solusi dalam masyarakat, jangan menjadi sumber masalah bagi orang. Itu maknanya takufu syarraka anin nas ya. Nah, gitu loh. Karena kalau kamu melakukan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha sadaqatun minka ala nafsika. Karena itu bernilai sedekah ya dari dirimu. Nah, itu dia, Masya Allah. Masih bertanya lagi enggak? Enggak lagi, cukup di sini, enggak ada lagi hadis itu. Berarti sudah bahasanya level lengkap. Nah, kira-kira ya kita berada di posisi mana di jemaah sekalian? Nah, tentulah gitu kan sesuaikan lah gitu kan. Ya, kalau beriman syukur alhamdulillah kita sudah beriman kepada Allah. Dan jihad ya semoga kita termasuk ya poin yang kedua ini. Berjihad ya bukan hanya berperang saja ya. Menjaga nama baik keluarga itu juga jihad ya Pak ya. Mencari nafkah ya, pergi pagi ya, pergi gelap pulang gelap gitu ya. Pergi gelap pulang gelap, itu jihad fisabilillah. Alhamdulillah berarti dua ini kita sudah dapatkan. Kalau memerdekakan budak juga nggak ada, ya udah. Nah, yang berikutnya membantu tu'inu sholihan, yang membantu orang yang sedang punya proyek atau punya kegiatan atau punya apalah gitu ya. Atau kita memberdayakan orang, berarti belum juga. Kalau nggak bisa juga, terakhir kata Nabi takufu syarraka anin nas. Jangan berbuat atau jangan menjadi problem atau sumber masalah bagi orang lain. Nah, itu menjadi sedekah bagi kamu ya. Subhanallah. Itu ini hadis sangat istilahnya baik ya, untuk kita sampaikan, dan itu kalau menurut saya penting ya dalam kehidupan ini kita mendengarkan makna-makna
begini gitu ya, subhanallah. Ini takufu syaraka anin nas, ini kira-kira contohnya apa Pak? Apa jangan jadi masalah kalau belum bisa memberi solusi, jangan menjadi sumber masalah dalam kehidupan. Ya, mungkin apa saat ini saya belum bisa kasih contoh. Mungkin Pak Dokter ada kasih contoh yang lain? Belum kepikir ya, nanti biasanya kepikir lagi kan? Iya, insya Allah. Baik, hadis kedua masih ada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kedua hari ini an Abi Dzar Aidan. Hadis kedua ini dari Abu Dzar juga. Aidan radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa tujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha, ya, min ad-duha. Rawahu Muslim wa Ahmad. Baik. Hadis yang kedua ini kata Rasulullah SAW, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Jadi setiap apa sulama itu ya pergelangan kita, al-mafsil. Mafsil itu tidak ini Pak. Apa ya? Kalau bahasa kitanya pergelangan. Oh, sendi, ya betul, Masya Allah. Ini nih setiap tulang-tulang itu itu sendi-sendi ya. Sendi kita, setiap dari sendi kita itu apa? Ada sedekahnya. Apa istilahnya? Punya kewajiban untuk disedekahkan. Ya, karena ini nikmat mungkin begitulah kita maknai kan. Setiap sendi-sendi kita itu ya ada sedekahnya. Ya, fakullu tasbihatin shadaqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ketahuilah kata Nabi, setiap tasbih yang kita lafazkan itu bernilai sedekah. Ya, tentu kalau kita apa sebenarnya sendi-sendi ini kan ya, kalau setiap hari ya harus dikeluarkan sedekahnya berapa sendi ini? Ada yang mengatakan 360 atau ya subhanallah gitu kan, tentu sangat banyak sekali gitu kan kita untuk bersedekah. Nah, di antara caranya bagaimana? Kullu tasbihatin sadaqah. Ya, setiap tasbih yang kita lafazkan itu bernilai sedekah. Wa tahmidatin sadaqah. Tahmid itu tasbih apa maknanya? Mas sekalian? Subhanallah, mengucapkan tasbih itu adalah mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tahmidatin sadaqah. Setiap lafaz tahmid itu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Lima disebut alhamdulillah, alhamdulillah. Itu sedekah, ya, ada makna sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap tahlil itu maknanya apa? La ilaha illallah, ya. Halala yuhallilu tahlil. Tahlil itu mengucapkan la ilaha illallah, atau dua makna yang kita pahami, ya. Yang apa? Sejauh bacaan saya, makna tahlil itu dua. Makna tahlil itu ada dua. Yang pertama mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makna yang lainnya adalah atau yang keduanya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu makna tahlil. Ya, kita mau pakai yang mana dipersilakan. Mau nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, itu tahlil. Atau apa yang kedua ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Dan setiap takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar tersebut itu bernilai sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Ya, dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan itu sedekah, dapat nilai sedekah. Ya Pak ya. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Dan apa Pak? Nahyun 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Ada kemungkaran kita cegah, itu dapat nilai sedekah. Nah, cuman caranya bagaimana silakan pilih, ya kan Pak ya. Ada 3 cara dalam hadis itu, dengan tangan, ya, dengan lisan, atau dengan hati diam saja. Nah, yang enggak baik itu apa?
mengiyakan. Itu yang nggak baik, ya, mengiyakan atau ya paling minimal diam, tapi dalam hati itu ada penolakan. Iya, saya tahu ini adalah kemungkaran, saya nggak bisa berbuat apa-apa, diam saja. Dan harus dihadirkan dalam hati ini. Itu yang minimal. Ya. Jangan sampai diamnya itu mengiyakan. Nah itulah minimal sekali itu kan. Ya harus ada gitu loh. Ya, penolakan dalam hati. Syukur alhamdulillah. Mungkin sebagian kita gitu kan dengan berbagai kondisi dan keadaan gitu kan melihat ya silakan saja. Namun ya cara itu memang ada diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencegah kemungkaran, ya, artinya umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya punya kriteria atau punya tabiat baik. Apa tabiat di antara tabiat baik umat Rasul itu tidak pernah diam terhadap kemungkaran. Karena ini disebutkan dalam Al-Quran ya di antara kenapa ya kaum ahlul kitab dalam Al-Quran disampaikan ya mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara poinnya adalah kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka punya kebiasaan. Ya kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Karena mereka itu tidak mencegah kemungkaran yang telah dilihat. Artinya mengiyakan sebuah kemungkaran. Itu tidak baik, ya. Ya setidaknya harus ada penolakan dalam hati. Itu yang paling rendah. Kemudian waktu jiziku min dalika ya, dan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala min dalika rakaatani. 2 rakaat yarka'uhuma yang dilakukan oleh seorang hamba minat duha. Dan 2 rakaat sholat duha itu bernilai bernilai sedekah. Alhamdulillah selesai hadis ini. Maknanya di sini ya, jemaah sekalian bahwa Rasulullah SAW memotivasi kita untuk untuk bergiat dalam bersedekah. Itu makna yang pertama ya. Kemudian dalam bersedekah itu ada cara-caranya seperti yang kita sampaikan di mukadimah, banyak cara-cara untuk berbuat baik. Di sini banyak pula ya, atau ada juga beberapa cara untuk bersedekah. Nah, sedekah yang paling afdol itu bagaimana Pak? Yaitu tentulah dengan harta. Ya sedekah yang paling afdol itu dengan harta. Kalau tidak mampu, nah ini dia. Kan kalau nggak mampu, barulah kita bersedekah dengan selain yang pertama tadi. Itu tadi, ya. Kalau nggak punya harta, nanti ada sebagian sahabat Nabi sebagian komentar gitu. Kalau kami nggak punya apa-apa, bagaimana wahai Nabi gitu kan? Barulah sedekahnya dengan tasbih, dengan tahmid, tahlil dan takbir, ya. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar dan sholat duha. Itu kalau memang kita tidak mampu. Terus kalau memang mampu dua-duanya, subhanallah, sungguh lengkap lah gitu kan. Bersedekah dengan harta, bersedekah dengan kalimat-kalimat thayyibah dan sholat duha ataupun sholat yang lain. Ya. Itu semua tentu akan menjadi kelebihan ya bagi seorang hamba. Bisa semuanya. Pintu ini dia bisa, pintu ini dia juga bisa. Ya, semoga kita termasuk ya, dari hamba yang termotivasi, terdorong untuk berbuat kebaikan dari banyak pintu. Kalaupun tidak dari berbagai pintu yang kita bisa. Tapi kalaupun tidak bisa, jangan sampai dari sekian banyak pintu kebaikan itu kita tidak ada mengambil satu pun. Maka itu akan menjadi hamba yang merugi. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah membacakan 2 hadis. Semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.